Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa dan perangkatnya, kemudian saya hormati Bapak Ketua BPD dan anggotanya, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada saat ini di aula Desa Pelangki. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa hadir, bisa berkumpul di sini dalam acara kegiatan Jumat Curhat, Pak, ya. Kami yang curhat atau Bapak dicurhat ini? Jadi pasti ya. Kemudian sholawat teriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya akan mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama-tama kami mohon maaf sudah merepoti, kemudian terima kasih juga sudah disambut. Permohonan maaf juga dari Bapak Kapolsek tadi. Sebenarnya Bapak Kapolsek tadi nak ikut sebenarnya dari semangat, cuman ada keperluan mendadak, jadi cukup kami yang justru di sini tadi. Jadi sekali lagi kami mohon maaf. Kemudian Kades Pelangki ini baru, ya Pak Kades ya. Kami ucapkan selamat bertugas. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, berkoordinasi terkait keamanan ketertiban, seperti itu ya. Selamat bertugas, mudah-mudahan amanah dan selamat menjadi pelayan. Sama kita melayani, pelayan kita berarti. Jadi Kades itu siap jadi pelayan, artinya seperti itu ya. Baik, dalam kesempatan ini kami sengaja datang ke sini dalam acara Jumat Curhat. Artinya seperti ini Pak ya. Sebelum kita ada sesi tanya jawab nanti, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin yang sering terjadi, permasalahan-permasalahan yang sering timbul di lingkungan kita, di sekitar kita, dan bahkan mungkin kita sendiri yang mengalaminya ya. Kemudian seperti apa kita menanggapinya. Yang pertama kami sampaikan masalah karhutla. Karhutla ini ngerti tidak karhutla apa? Karhutla ini bakaran hutan dan lahan ya. Yang saya ngerti kemarin kalau tidak salah Desa Pelaki ini ada satu titik hotspot. Ya, ada ya. Nah, alhamdulillah pas kami cek terus cuma lahan ini beda, tidak terlalu besar kan. Artinya kami sampaikan bahwa membakar hutan dan lahan itu sesuai dengan himbauan Bapak Kapolda itu tidak diperbolehkan, Pak. Bahkan di situ ada sanksinya 10 tahun penjara dan dari 10 miliar. Cak mana bentuknya itu? Aku belum tahu ini ya. Jadi masalah karhutla ini benar-benar karena mayoritas Desa Pelangki ini adalah petani, benar nggak? Petani, jadi kemungkinan kalau dia buka lahan pasti bakar, ya. Kemudian juga kami sampaikan imbauan itu benar-benar Pak dari Kapolda. Jadi kita ini selama ini menjadi negara pengekspor asap, benar nggak? Singapura, Malaysia, biasanya kita yang keasapan, mereka yang kebingungan kan sampai ke sana rupanya. Jadi mulai dari sekarang jangan lagi kita sebagai negara yang terkenal sebagai pengekspor asap. Alhamdulillah berapa tahun yang terakhir ini aman kan? Tidak terdengarkan asap itu sampai ke negara lain. Artinya kita berhasil. Oleh karena itu pertahankan, jangan lagi kita bakar hutan dan lahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah sajam Pak ya. Sajam ini kalau menurut Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 itu sama ancamannya 10 tahun juga. Artinya sajam ini dia harus, misalnya Bapak sajam itu harus sesuai dengan profesinya Pak.
Contoh, wong jualan ikan ke pasar, perlu saja nggak pisau? Perlu kan? Nah itu tidak apa-apa yang seperti itu. Yang tidak boleh itu kita baju, necis, ke pasar nggak pisau, itu yang tidak boleh. Ya. Kemudian kalau sesuai dengan profesinya lagi, kita ke kebun. Ke kebun bawa barang, bawa saja boleh. Boleh itu. Tapi kalau dia ke pasar nak belanja bawa pisau, ya otomatis dilarang. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga narkoba. Narkoba ini Pak sebenarnya agak miris ya. Desa Pelaki ini ada, kalau tidak salah anaknya udah ini ada masih di dalam. Jadi narkoba ini biasanya Pak, dia itu pasti ada oknumnya, itu biasa, benar kan? Ya, ada oknumnya biasanya. Nah, jadi kami dari Polres Oku Selatan, masalah narkoba ini beberapa bulan yang lalu 7 orang polisi ditangkap gara-gara narkoba dan 7-7-nya dipecat. Ya, artinya bahwa kami itu masih tetap konsekuen dalam pemberantasan korupsi. Narkoba ya, 7 ditangkap, 7-7-nya dipecat. Ya, termasuk 2 di kami. Pecat Pak, benar itu. Ya, jadi polisi ditangkap, dipecat, apalagi kita kira-kira kemana lah ya, seperti itu ya. Tapi tadi kalau sampaikan masalah narkoba ini, tolong diingatkan lah dengan generasi kita dan anak-anak kita, tolong dijauhi ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam suatu desa itu Pak biasanya ada banyak masalah ya. Nah, masalah kecil, misalnya ribut dengan tetangga, kemudian belago, itu pasti ada nggak? Ada kan? Nah, jadi kalau misalnya kita ada masalah atau lingkungan kita, keluarga kita, dan bahkan mungkin kita sendiri mengalami seperti itu masalah, kira-kira pengennya diselesaikan di sini atau di kantor polisi Pak? Di desa ya, sepakat ya kita ya. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah kecil, belago, kemudian berkelahi misalnya, ribut, luko kecil, keluarga kita, dan bahkan mungkin kita sendiri mengalami seperti itu masalah, kira-kira pengennya diselesaikan di sini atau di kantor polisi Pak? Di desa ya, sepakat ya kita ya. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah kecil, belago, kemudian berkelahi misalnya, ribut, luko kecil, tidak usahlah lapor ke polsek, tidak usahlah lapor ke Polres. Ada yang pernah berurusan dengan polisi tidak? Biasanya yang paling ditakut dengan masyarakat ini berurusan dengan polisi sama rumah sakit. Ya. Benar. Ya. Jadi kalau sudah berurusan dengan polisi, yang pertama jelas menyita waktu, repot, ya. Jadi di sini ada Pak Juanda sebagai Babin Kamtibmas. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah kecil seperti itu, silahkan hubungi Pak Juanda. Beliau adalah Babin Kamtibmas Desa Pelaki dan Batu Belang 2. Pun kalau misalnya Juanda lagi sibuk, misalnya, bisa hubungi saya juga bisa. Ya. Jadi kami benar-benar berharap Pak, yang masalah-masalah kecil seperti itu kalau bisa selesai di sini. Ya, kita selesai di sini, kita carikan solusinya, mana bagusnya, kita selesaikan cukup sudah. Kalau di polsek repot, benar. Itu yang ketiga. Kemudian dulu pernah di Desa Batu Belang 2 kalau salah tuh ada masyarakat lapor, jadi melapor hilang pisang kalau salah dulu. Ingat tak dulu masalah maling kakao sama sendal jepit di TV? Pernah nggak kedengaran? Nah, jadi masalah itu sebenarnya masuk di piring Pak. Tindak pidana ringan yang masalah kecil seperti itu. Jadi kalau dulu polisi kan yang disalahkan kan, masalah kecil terbuang katanya kan, ya kan, maling sendal terbuang, maling kakao terbuang. Nah sekarang kerugian minimal yang dialami korban itu 2,5 juta. Jadi polisi itu dilema, salah, giliran kecil dibuang kan salah.
Kemarin terakhir juga giliran uang melapor tidak ditangkap, salah pula polisinya Pak. Kenapa melaporkan dan ditangkap-tangkap? Artinya seperti ini Pak. Kerugian minimal yang dialami oleh masyarakat 2,5 juta. Artinya kalau memang kurang dari itu tindak pidana ringan namanya. Ya. Jadi kalau misalnya kejadian seperti itu, nanti kita selesaikan baiklah di sini. Kita balikkan baiklah kerugiannya seperti itu. Ya. Kemudian siapa lagi yang saya yakin memang apa ya, ada di lingkungan kita di Moro 2 khususnya motor surat sebelah. Jadi tidak usah ditutup-tutupi ya Pak ya. Surat sebelah misalnya Pak Kadus 1 sama ada. Nah, misalnya Kadus 1 beli motor STNK ya. Kemudian setahun, 2 tahun atau lebih lah. Ada orang datang bawa BKB. Nah, ngomong apa Pak Kadus? Ya? Ngomong apa kira-kira? Ada orang datang bawa BKB-nya. Bingung kan kita kan? Artinya surat sebelah itu kalau menurut saya bodoh itu. Mending kalau di motornya baik. Kalau uang itu nah itu Pak saya jelaskan itu termasuk penadahan murni gitu. Jadi kalau misalnya ada kita masyarakat kita beli motor surat sebelah, kalau bisa hindari ya, dihindari jangan sampai beli yang seperti itu. Pun kalau sudah terlanjur tahu diri Pak, artinya tahu diri seperti ini. Kita punya motor seperti itu bawa ke pasar, nggak usah hapus ya. Kalau dibawa di kebun, oke lah, ada ini yang masih ditoleransi lah. Tapi kalau di pasar, ya resiko namanya ya. Sebelah itu Pak bodoh menurut saya, ya. Kemudian etilang, tahu etilang? Nah, etilang itu Pak sudah berlaku. Jadi kalau ke pasar pakai helm lah, dilengkapi lah motornya. Jadi di Simpang Tigo di pasar itu hampir setiap hari ada polisinya. Helm itu etilang itu kalau bawa helm kalau nggak salah sanksinya tahu nggak? 250 kalau nggak salah. Kalau beli helm berapa Pak? 150 itu sudah bagus, sudah SNI standar nasional. Artinya pilihkan tilang apa pakai beli helm? Pakai helm kan? Nah, kemudian helm itu juga manfaatnya kan untuk itu lah. Polisi nyuruh pakai helm bukan untuk polisi manfaatnya, iya kan? Kalau justru ketika bapak ibu tidak pakai helm, tadi di oknum-oknumnya tidak bertanggung jawab malah ini kan. Jadi kurasa kalau pakai helm tidak keberatan ya. Itu tolong sampaikan dengan warganya, dengan keluarga kita. Kalau ke pasar bawa helm, ya. Kemudian apa lagi Ju? Nah, organ tunggal. Jadi masalah organ tunggal ini sampai saat ini masih dilarang untuk acara malam hari organ tunggal, ya. Apalagi pakai remi, tidak boleh. Maksudnya seperti jangan sampai terlanjur kagetlah nyewa organ siang malam, telah dibayar, disetor. Ya kan? Siapa sih rugi? Ada yang rugi kira-kira? Jadi organ tunggal malam hari tidak diperbolehkan dan acara musik remix juga tidak diperbolehkan. Jadi kayak terlanjur siang malam bayarnya disetok, ya. Kemudian bagi juga terasa itu baik penyampaian dari kami. Kemudian nanti kalau ada yang ditanyakan boleh, kalau bisa kami jawab. Kalau tidak ngutang dulu kan. Ya Pak ya, kurasa itu baik yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya ke